Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Abdillah. Saya akan menyampaikan sebuah materi tentang etika lingkungan hidup dan studi kasus yang bertemakan tentang membuang sampah sembarangan yang terjadi di Kalimalang, Cikarang, Bekasi. Berikut ini saya akan membacakan sebuah materi tentang etika lingkungan hidup. Definisi etika lingkungan hidup adalah sikap kita dalam menjaga kelestarian alam agar alam ini tidak rusak, baik ekosistem maupun habitatnya. Maka kita harus menjaga lingkungan ini dengan baik dengan norma-norma etika lingkungan yang baik. Prinsip-prinsip lingkungan hidup ada 9. Yang pertama itu prinsip sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab, prinsip solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, prinsip no harm, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan yang terakhir prinsip integrasi moral. Saya akan membacakan sebuah studi kasus yang saya temukan dan saya akan menganalisa kasus tersebut. Studi kasusnya itu buang sampah sembarangan di Kalimalang, warga Bekasi divonis denda 2 juta rupiah. Studi kasus buang sampah sembarangan di Kalimalang, warga Bekasi divonis denda 2 juta rupiah. Terdakwa kasus buang sampah sembarangan di Sungai Kalimalang, Kabupaten Bekasi divonis denda 2 juta rupiah oleh Hakim Pengadilan Negeri Cikarang. Pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong, mengatakan denda 2 juta rupiah itu dititipkan kepada penyidik untuk disetorkan ke kas negara. Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhana, mengatakan Pergub pengurusan belum dicabut karena menunggu aturan baru, mengingat dasar pergusuran tercantum dalam Peraturan Gubernur Pergub DKI Nomor 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Masih kami proses, jadi belum bisa dicabut sampai pada Pergub pengganti. Regulasi penggantilah. Apakah nanti kita bisa masuk di Perda, perubahan tentang ketertiban umum, ataukah nanti kita buat Pergub tersendiri tentang ketertiban umum? Ujarnya di sela rapat Banggar KUA PPAS 2023 di Bogor, Rabu 2 November 2022. Dia mengatakan pencabutan dari Kementerian Dalam Negeri belum dilakukan juga agar tidak terjadi kekosongan hukum. Biro Hukum juga masih dibutuhkan koordinasi dengan Satpol PP menguasai aturan soal ketentraman dan ketertiban. Selain Satpol PP, koordinasi utamanya juga dilakukan dengan Biro Pemerintah dan Biro Hukum. Hingga saat ini aturan pengganti juga belum dibuat dan masih dalam kajian. Belum, nanti kami lihat lagi untuk dikoordinasikan juga. Lagi kami kaji juga, kalau memang belum Pergub, baru nanti judulnya seperti apa, materi yang bisa dimasukkan ke dalam regulasi yang ketentramannya dan ketertibannya, karena dalam Pergub ini isinya banyak, masih belum proses tuturnya. Yayan menuturkan bahwa permohonan pencabutan juga dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, mengingat harus ada pengganti aturan yang baru. Ini tidak disetujui pencabutannya sebagai ada regulasi yang dalam menteri itu masuk ke peraturan mengenai ketentramannya dan ketertiban, katanya. Sebelum masa jabatannya berakhir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sudah menjalankan proses pencabutan Pergub itu di Kementerian Dalam Negeri. Dia menyampaikan perkembangan terakhir pencabutan Pergub penggusuran itu di hadapan masa demokrasi di Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja). Kami sudah menjalankan pencabutannya, yang belum ada nomornya, untuk nomor dan prosedur, tutur Anies di depan pengunjuk rasa di Balai Kota Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Berikut ini ada gambar saat pelaku diamankan oleh polisi. Dan ini penyebab terjadinya kasus tersebut karena kurang kesadaran si pelaku terhadap lingkungan sungai di Kalimalang, sehingga terjadi membuang sampah dengan cara disengaja tanpa memikirkan dampak kedepannya seperti apa. Jadi solusi untuk studi kasus tersebut itu, hal yang seharusnya kita lakukan sebaiknya tidak mengulangi kesalahan yang serupa, supaya sungai-sungai di Indonesia bersih dan terjaga dari apa? Dari bencana banjir di masa yang akan datang. Jadi kesimpulan dan penutup dari materi ini itu,
Kesimpulannya, menurut sudut pandang saya, etika lingkungan hidup tentang membuang sampah sembarangan di Indonesia itu masih sangat kurang, karena masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia untuk tertib dalam membuang sampah pada tempatnya, sehingga masih ditemukan sungai-sungai yang penuh dengan sampah dan masih banyak sampah yang berserakan di jalan maupun di lingkungan sekitar. Marilah kita tingkatkan kesadaran diri kita dan masyarakat sekitar agar lebih tertib dalam membuang sampah supaya alam kita terjaga dengan baik dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizka Abdillah yang bertugas menyampaikan sebuah materi. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.